untuk kalian, seorang mekanik bengkel motor atau yang mempunyai bengkel motor tetapi belum mengetahui bagaimana cara mengelola, cara pembukuan, dan cara manajemen bengkel motornya. Atau buat Anda yang mempunyai uang lebih dan ingin membuka sebuah usaha bengkel motor. Oke teman-teman, pernahkah Anda berpikir untuk berpikir dari mana caranya, dari mana Anda mengawali sebuah usaha bengkel itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas sebuah bengkel lagi ya, sebuah usaha bengkel. Video ini saya dedikasikan untuk kalian, seorang mekanik bengkel motor atau yang mempunyai bengkel motor tetapi belum mengetahui bagaimana cara mengelola, cara pembukuan, dan cara manajemen bengkel motornya. Atau buat Anda yang mempunyai uang lebih dan ingin membuka sebuah usaha bengkel motor. Oke teman-teman, pernahkah Anda berpikir untuk berpikir dari mana caranya, dari mana Anda mengawali sebuah usaha bengkel itu? Sudahkah Anda mengetahui bagaimana cara mengelola bengkel Anda dan bagaimanakah cara manajemen spare part, pembukuan, dan SDM yang akan menggerakkan sebuah bengkel motor? Oke teman-teman, mungkin yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu itu adalah pendalaman kita terhadap sebuah usaha tersebut ya, terutama ini adalah usaha bengkel. Yang pertama adalah seorang mekanik yang sedang bekerja di bengkel motor orang lain, tetapi dia hendak membuka bengkelnya sendiri. Oke, untuk orang ini, untuk sang mekanik ini, dia sudah mempunyai modal, skill, kemampuan dalam perbengkelan. Hanya saja dibutuhkan sedikit pengetahuan tentang spare part dan manajemen bengkel tersebut. Oke, yang pertama kita perhatikan itu adalah ilmunya dulu, dasarnya dulu terhadap sebuah usaha kita yang akan kita jalani ya. Jangan sampai kita melakukan sebuah usaha tanpa kita mengetahui ilmunya terlebih dahulu. Jangan sampai kita usaha itu hanya ikut-ikutan tren, tapi kita tidak mempunyai basic di dalamnya. Oke, untuk seorang mekanik seperti saya ya, saya dulu juga seperti mekanik pada umumnya. Dulu saya bekerja di bengkel lain. Lalu setelah mampu membuka usaha sendiri, tidak langsung membuka usaha sendiri karena memang seorang mekanik itu butuh modal ya. Sebuah bengkel juga butuh tempat yang strategis. Dulu saya setelah keluar dari bengkel pertama saya mengawali karir membuka bengkel sendiri itu joinan sama teman ya, joinan bersama teman yang mempunyai tempat usaha yang strategis. Seiring berjalannya waktu, dari situ saya mendapatkan pelanggan, mendapatkan pengalaman tambahan ya. Bagaimana bisa seorang mekanik yang dulunya kita bekerja tim, beberapa orang di sana, ada kepala mekanik, wakil kepala mekanik, dan ketika kita mendapatkan sebuah permasalahan, mungkin kita bisa sharing, bisa minta tolong ke teman kita atau kepala mekanik kita. Tetapi ketika kita sedang mengawali karir kita membuka bengkel sendiri, tentunya otak kita itu adalah kualitas kita itu benar-benar sangat terlihat ya. Di situ terlihat bahwa seberapa mampukah kita untuk menyelesaikan sebuah permasalahan sepeda motor ya. Ini adalah proses pendewasaan ya, proses pendewasaan di mana Anda itu dipaksa mau nggak mau harus mengupgrade terus menerus skill yang kita miliki. Seiring berjalannya waktu,
kita akan mampu dan kita mempunyai pelanggan yang loyal, ya kita tidak usah promosi melalui mulut kita, nggak usah, kita promosi lewat kemampuan kita. Survei membuktikan bahwa kita itu mampu, bahwa hasil kerja kita itu bisa dipertanggungjawabkan. Oke, itu untuk seorang mekanik yang sebelumnya bekerja di bengkel lain dan hendak membuka bengkel sendiri. Mungkin poin-poin yang perlu dipertimbangkan dan perlu diperdalam itu adalah pengetahuan spare partnya ya, pengetahuan spare part, harga spare part, lalu substitusi spare part kemana saja yang bisa ditukar ya. Maksudnya gini, jadi ada suatu komponen yang memang ini bisa dipasang di motor satu, juga bisa dipasang di motor dua ya, gitu maksudnya sih. Mungkin itu adalah pengetahuan spare partnya itu untuk mekanik yang bekerja di bengkel lain dan hendak membuka bengkel sendiri. Pertama, kita menyiapkan skill, sudah punya pengetahuan spare part, kita perdalam. Lalu kunci-kunci atau peralatan itu harus kita kumpulkan ya, kumpulkan sedikit demi sedikit. Lalu kita akan setelah punya alat dengan lengkap, mungkin kita bisa membuka bengkel, mengawali bengkel kita di rumah ya. Di rumah kita mencari pelanggan, mengasah kemampuan dan mencari pengalaman yang berlebih. Oke, setelah punya, kita kumpulkan juga spare partnya, sedikit demi sedikit kita kumpulkan. Dan setelah kita siap, kita mempunyai modal yang besar untuk menyewa sebuah tempat yang lebih baik, lebih strategis. Itu kita bisa ya. Tapi ingat, tetap kita harus sudah mempunyai konsumen yang loyal kepada kita, karena itu yang akan menghidupi kita, yang akan membantu jalannya bengkel kita ya. Walaupun sedikit, tetapi itu sudah pasti. Misalkan kayak tukang cukur aja nih, misalkan 1 bulan 2 bulan itu pelanggan akan balik lagi ke situ. Begitu juga dengan bengkel motor, minimal pergantian oli dan masalah-masalah kecil lainnya ya. Mungkin ada tambahannya, mungkin bila kita berada di jalan raya, mungkin ada yang mogok atau orang yang jauh terkena masalah pada motornya, itu menjadi target kita selanjutnya. Oke teman-teman, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan untuk step pertama ya. Mungkin ada beberapa step selanjutnya. Intinya kita harus tetap semangat untuk membuka sebuah usaha kita ya. Jangan pernah kita menyerah untuk mengawali bisnis kita. Kurang lebihnya mohon maaf ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.